the way Vienna. Hari ini mau pindah ke Vienna, naik train, lo harus ke Budapest Calais dulu, habis itu baru turun di stasiun Vienna. Jadi cara pakai trainnya persis kayak di London, kayak di Jepang. Ikutin aja semua pelang-pelangnya, nyampe. Let's go. Dan ini nanti bakal gue kasih tipsnya biar perjalanan train lu lebih cuan ya. Kita masuk dulu. Ini sedikit tips buat kalian yang mau travel around Europe kalau pakai kereta. Ada namanya itu Eurail Pass. Itu semacam pass untuk turis di mana lu bisa berapa hari bayar sekian gitu. Nah, ada yang konsekutif, ada yang fleksi. Konsekutif itu kayak tok langsung lu beli sederet. Kalau fleksi dalam berapa waktu period 1 bulan biasanya lu bisa pakai berapa sesuai pas yang lu beli. Dan kalau lu mau beli gampang beli di Traveloka karena semua ada. Nanti setelah lu beli Traveloka, dia bakal kasih voucher. Nah, voucher itu ada kode. Kodenya baru lu masukin ke aplikasi namanya Eurail gitu. Tinggal ke bagian My Pass, Add Pass, masukin voucher dari Traveloka, kodenya. Udah selesai. Dan kalau lu mau aktifin, tinggal lu pilih aja. Misalnya lu plan dulu journey lu gimana, tek. Kayak gua hari ini dari Budapest mau ke Vienna. Jadi gua pilih keretanya. Setelah gua pilih keretanya, tinggal gua aktifin gitu. Jadi tinggal pencet, keluar barcode, beres, selesai. Tapi lu harus hitung lagi, lebih murah lu keteng satu-satu atau lu pakai pass. Dan ada beberapa kereta yang harus lu seat reservation gitu. Jadi tambah lagi itu add-on. Jadi setelah lu beli passnya, lu harus bayar lagi seat reservation. Tapi itu nggak semua kereta, tergantung keretanya gitu. Ada tulisannya seat reservation required gitu. Oke, see you di Vienna. Dari kota paprika, sekarang kita pindah ke kota opera, Vienna di Austria. Dan ini adalah hotel slash apartment yang udah gue booking di Traveloka. Namanya adalah Raphael Kaiser Premium Apartments. Kalau kalian mau cek, bisa cek di sini. Ini apartemennya menarik banget karena super gede ya. Lu dapat ruang tamu kayak gini. Terus ada lorong bisa jalan ke sini. Ada kamar tidur juga di sini. Ini kamar tidur gede. Ini twin, ada kamar mandi juga, terus kamar mandi enak nih, dipisah antara kamar mandi buat showering sama buat toiletnya gitu. Jadi lu nggak akan rebutan. Gede banget ya guys. Jadi kalau lu mau melakukan aktivitas apapun di sini bisa kayak break dance. Di sini juga ada balkon, bisa keluar. Di sini ada ini juga menarik nih. Lu bisa duduk. Kerimbat. Lu bisa jadi kayak Profesor X, tau gak sih? Jadi bisa baca pikiran orang-orang. Ini juga ada banyak nih, lu bisa baking, lu bisa microwave, bisa masak, bisa ngopi, bisa dishwasher. Menarik sekali guys, ini apartemen gue rekomendasi banget, Raphael Kaiser Premium Apartment, silahkan dicatat. Dan kalau pesen, udah pasti di Traveloka, karena banyak pilihan, mudah, dan selalu ada promo. Oke. Apa ya? Oh, lapar. Sekarang udah 1:30, saatnya kita berburu schnitzel. Schnitzel adalah makanan khas dari Austria, sebenarnya dari Jerman juga, tapi di sini kayak mereka proud banget. Let's go. First stop adalah memakan schnitzel, hidangan khas dari Austria. Jadi sebetulnya ini tuh asalnya tuh dari Italia, tapi nggak tahu entah kenapa dibawa ke Austria dan sempurnain. Dan mereka tuh udah dua, pakai veal. Veal tuh adalah sapi yang masih muda, sama satu pork. Gua pesennya veal. Veal ini namanya Wiener Schnitzel dan ini tuh harus pakai veal. Jadi kayak ada hukumnya gitu, harus dikasih lemon dulu. Jadi kalau yang bingung, schnitzel tuh apa sih? Schnitzel adalah daging geprek digoreng pakai tepung. Kita punya ayam geprek, Austria punya veal atau pork geprek. Langsung kita potong aja nih. Jadi dia tuh dagingnya dipukul sampai tipis banget dan di lightly battered. Kita cobain aja langsung. Menarik, seperti daging yang ditepungin digoreng, kayak katsu gitu. Jadi kalau kalian ke Austria, ke Vienna, harus banget cobain schnitzel. Dan di restoran ini, dia tuh udah legend. Dan ini juga ada kentangnya nih. Enak. Cocok di pairing sama schnitzel. Kita akan cobain makanan khas dari Australia, Schnitzler. Dan di belakang gua udah ada gereja Saint Stephen Cathedral. Ini tuh udah dibangun dari abad 12, dibangun dengan stylenya tuh gotik. Dari mana? Tajam-tajam, sama ada sedikit namanya tuh Romanesque.
Ya itu, jadi campuran sedikit Romanes tapi mostly Gothic style. Gereja ini tuh udah jadi gereja yang jadi simbol Austria karena tuh udah menjadi saksi jatuh bangunnya bangsa Habsburg, Perang Dunia, dan modernisasi Austria. Dan yang paling terkenal juga ada satu tokoh musisi Mozart, itu pemakamannya mulainya tuh di sini. Lu jalan dikit dari St. Stephen Cathedral, langsung ke daerah yang banyak shoppingnya. Jadi ini kalau buat orang-orang yang demen shopping, pasti kesini happy. Karena banyak toko-toko branded, toko-toko kecil. Intinya kalau lu demen shopping, ke daerah sini namanya adalah... Gue lupa namanya. Jadi emang Vienna itu apalagi di pusat kotanya itu super hektik ya. Beda banget sama kemarin di Poland, di Krakow, di Budapest. Nggak se-hektik ini tuh hampir mirip sama Western Europe vibes-nya kayak ramenya. Tapi nggak apa-apa. Habis ini kita mau cari cafe buat kecil di salah satu cafe yang cukup legendaris juga. Yuk. Nah, ini adalah Cafe Helka, di mana cafe ini sudah ada dari tahun 1939, sudah cukup lama. Jadi emang kalau di Vienna ini banyak kafe-kafe yang udah tua, udah lama, dan kalau lihat dalamnya, interiornya tuh bener-bener masih tua banget. Itu tuh dari tahun 1916 interiornya. Di sini emang nyantai aja ya. Gue udah pesen kopi pakai whipped cream, black coffee sama apple strudel. Jadi ini black coffee pakai whipped cream. Biasanya makannya gue ambil whipped cream dulu, terus baru gue aduk. Ya gitu aja, personal kopi. Tapi yang dicari di sini adalah nyantai, ngeliatin orang jalan, relax, nikmatin udara enak, adem. Mencoba menjadi orang lokal Vienna yang suka ngafe, ngobrol, liatin-liatin orang. Suatu experience yang menurut gua harus kalian coba kalau ke Vienna ya. Cobain kafe-kafe yang udah tua-tua kayak gini. Oke, menarik. Sekarang mau mampir ke Danube Tower. Jadi lu di sini bisa ngelihat kota Vienna dari atas banget, naik ke atas itu. Nanti gua akan naik kayak slides gitu. Jadi dari towernya ada slides keluar, tuh masuk lagi. Dan kalau mau masuk perlu tiket. Yang bisa lu beli di mana? Ya udah, tahu lah jawabannya. Traveloka lah, di mana lagi? Tinggal beli aja semua di Traveloka, dapat voucher, tunjukin, masuk deh. Let's go. Looking through an hourglass. Interesting. The riverbank. Ini kita bakal naik setinggi 150 meter terus ke 165 meter buat yang slide. Ini katanya cuma 35 detik. Sekarang gue di lantai paling atas mau naik slides nih. See you di bawah. Santai, santai. Your phone ringing. Cepet juga. Aduh, kepentok lagi. Menarik, fun, 6 euro. Sambil view-nya kota Vienna. Kota Vienna. Kota Vienna. Danube Tower ini, kalau kalian suka pemandangan, boleh banget buat ngelihat kota Vienna nih dari atas. Cakep banget. Nikmat mana yang kalian bisa dustakan kalau kalian disuguhin pemandangan sunset kota Vienna dari atas. See you besok, hari kedua di Vienna. Don't explain, I let it go. Some things cut deeper than they show. I told myself stories just to feel alive. And truth was a voice I managed to confine.
Sudah sampai di Schönbrunn Palace. Schönbrunn Palace. Jadi kalau kalian punya daftar list istana yang harus dikunjungi di Eropa, ini adalah salah satu yang wajib untuk dicoba karena lihat, ini gede banget coy. Jadi ini adalah tempat tinggal musim panas keluarga kerajaan Austria dan sekarang lihat, menjadi tempat hiburan untuk turis-turis seperti kita semua. Kita langsung explore aja ke dalam, dan untuk ke dalam kalian butuh tiket. Ini lo lihat ada kotak-kotak jendela ini karena di tempat ini ada 1.400 ruangan. Bayangin, kerajaan Austria dia sampai punya 1.400 ruangan. Karena gue udah beli tiketnya, yang jelas kalau mau beli di mana Traveloka dulu. Itu karena kalian bebas pilih tanggal kunjungan yang selalu ada promo, jadi kayak langsung gitu. Mana ya masuknya? Awalnya tempat itu bukan istana, bayangin itu bukan istana. Tahun 1569 Kaisar Maximilian II beli lahan itu cuma buat jadi tempat berburu keluarganya kerajaan Habsburg, bayangin. Dan waktu itu namanya belum Schönbrunn. Istana ini baru mulai dibangun serius pada tahun 1696 dan yang bikin kayak sekarang tuh Maria Theresia. Satu-satunya perempuan yang pernah memimpin kekaisaran Habsburg, dan gaya rokok-koko di dalamnya itu khas banget era dia. Jadi lu bisa lihat kayak interior-interiornya itu selain hits pada zamannya, ini juga di-influence oleh Maria Theresia. Yang tadi ruangan keluarga semuanya, ini yang state apartment gitu. Jadi kalau ada tamu, sini. Gede sih, gila ya, zaman dulu kaya ya orang ya, banget. Sekarang Schönbrunn tuh jadi tempat umum, lu bisa masuk ke tamannya gratis atau sekedar duduk santai sambil ngeliat sejarah lewat depan mata. Ini taman gratisnya yang bisa kalian kunjungin, lihat. Ini gede banget nih. Ini 1.000 kilo kayak ke sana. Ini yang tadi kita masuk ke dalam. Kalau anaknya atau neneknya siapanya mau syududu gitu, nyantai. Nah, ini tamannya segede ini. Ini kayak buat kesini apa situ aja perlu kuda sih menurut gua ya. Ya, harus naik delman, kalau enggak tengah jalan capek dia. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Kalau zaman modern kan orang kaya ya udah banyak uang. Kalau zaman dulu orang kaya penguasanya dunia gitu. Gue punya tanah di sini, gue punya tanah di sini. Guys, buat kasih lihat seberapa luasnya ini dan gedenya, gue akan lari dari sini nih ya ke agak tengah lah gitu ya. Kita lihat berapa detik. 1, 2. Kelihatan nggak? Ini gue baru setengah. Nggak, gue baru 1 petak. Belum nyampe. Bayangin, di palace-nya ada zoo Vienna. Tuh di situ tuh. Tapi kalau ke situ bayar sekitar 500 ribuan lagi. The zoo. Rumah lu punya zoo. Beginilah kalau lu menguasai hampir setengah benua Eropa, kerajaan yang menguasai setengah Eropa ya wajar kalau punya palace kayak gini gitu. Karena udah masuk ke maze-nya nih, itu udah include sama pass yang udah kita beli. Apakah berhasil keluar dari maze? Oh, ini entrance. Saatnya kita lihat dari atas kayak apa nih maze-nya. Ini dari atas maze-nya kelihatan ternyata susah ya. Lumayan loh. Nah, sekarang kita bisa isengin orang lihat salah jalan. Habis dari Schönbrunn Place, balik ke sini, ke Stadtschamsplatz something yang ada gereja untuk
nyobain snack, dia tuh kayak scramble pancake di Demel. Ini salah satu yang harus dicoba juga kalau lagi ke Vienna. Cabangnya ada lumayan banyak kayaknya. Let's go kita cobain. Nih. It's nice. Dia fluffy, moist. Lucu ya, kayak makan telur tapi sebenarnya pancake gitu rasanya. Scramble pancake pakai plum sauce. Menarik sih. Di belakang gua ini adalah Istana Hofburg. Jadi salah satu palace yang menjadi tempat untuk bangsa waktu kerajaan Habsburg tuh musim dingin, mereka tuh tinggal di sini. Kalau yang tadi Schönbrunn kan musim panas gitu. Jadi kenapa di Vienna itu banyak banget palace-palace kayak gini? Karena kan bangsa Habsburg itu menguasai Eropa kurang lebih 600 tahun dan mereka tuh pusat kotanya dibangunnya di Vienna. Makanya kalau lu ke Vienna bakal melihat banyak banget arsitek dan juga bangunan-bangunan yang palace gede-gede kayak gitu. Sama bangsa Habsburg itu kan sangat suka kemegahan untuk menunjukkan kekuasaan mereka gitu kan. Makanya semua bangunan di sini tuh palace-nya pasti gede-gede banget dan megah-megah. Jadi stylenya itu Baroque style dan Rococo style. Rococo itu ya pada zaman era mereka berkuasa emang lagi hits. Dan menurut gua Vienna ini tuh masuk ke kategori Central Europe karena dia udah pakai euro dan tergolong mahal dibanding yang kemarin kita explore itu kayak Poland, Budapest itu kan punya mata uang sendiri makanya lebih murah. Gitu aja teman-teman, kalau kalian demen Vienna, demen art, demen sejarah yang kental, demen palace, boleh mampir ke Vienna, demen musik apalagi, musik-musik klasik. Tapi perjalanan kita nggak sampai situ aja karena besok gua bakal explore Balkan countries. Balkan countries yang mana? See you besok di Selamat datang di Bratislava, Slovakia. Tadi pagi masih di Vienna, sejam doang udah pindah negara lagi. Ini tuh kayak tempatnya di mana orang-orang Vienna kalau mau ke puncak atau ke Bogor, nah ini ke sini. Dan ini vibes-nya udah beda lagi. Vienna lebih kemarin hiruk-pikuk, lebih heboh. Ini lebih chill, lebih santai, lebih kalem. Bangunan-bangunannya juga udah style-nya beda lagi. Dan sekarang gue udah ada di ini namanya Old Town dan tepat di Main Square-nya. Kita akan explore Bratislava ada apa aja. Let's go. Dan ini Old Town Bratislava itu tuh pusat wisatanya. Dulu katanya kawasan itu jadi tempat penting di masa Kekaisaran Austro-Hungaria. Banyak bangsawan Hungaria yang dimakotin di sini, termasuk Maria Theresa yang kemarin kita lihat di Wina tuh. Dan sekarang isinya bangunan-bangunan pastel, kafe-kafe, dan banyak patung-patung. Bangunannya tuh style-nya sama lagi barok. Jadi di sini lu tuh bisa nikmatin kayak ada banyak musisi jalanan, jualan lukisan, ya pokoknya banyak lah di sini dan setiap gangnya tuh menurut gua menarik untuk difoto. Jadi patung ini namanya Cumil, tulisannya C-U-M-I-L. Dia tuh terkenal di Bratislava karena banyak cerita. Jadi ada yang bilang ini tuh kayak pekerja yang suka ngintip cewek lewat, ada juga yang bilang pekerja yang lagi istirahat, ada juga simbol sebagai pekerja kecil yang selalu ada di balik layar gitu. Dan kalau lu pegang kepalanya, katanya tuh bisa balik Bratislava lagi. Gue lagi ada di Chiari, ini semacam apa ya, specialty coffee shop gitu. Filter coffee dulu pagi-pagi. Mungkin orang agak kurang tahu ya daerah sini gitu, karena biasa orang tahu habis dari Vienna ya ke Ceko. Tapi nggak ada salahnya kayak menurut gue 1 jam doang udah nyampe sini, beda vibes. Untuk memaksimalkan trip Eropa kalian biar cuan gitu, jadi semuanya kena. Habis ngopi nyantai ya makan atau kita mau lihat-lihat ada apa lagi di Bratislava. Ini adalah salah satu restoran terbesar di Eropa. Jadi dulu tuh teater, dijadiin restoran. Dan dia menjual makanan Slovak. Slovak tuh makanan khas dari sini. Gua akan ajak lu untuk cobain, ini namanya Bratislava Flagship Restaurant. Di tempat itu dulu bekas teater, mirip sama kayak Marabunta yang di Semarang. Marabunta Semarang, teater juga dijadiin restoran. Persis ini sama. Dan ini appetizer gua adalah garlic soup. Sama ini ada Kofola. Kofola itu adalah semacam Coca-Colanya mereka. Herbie ya, kayak herb gitu. Kita coba garlic soupnya. Oh, dalamnya tuh keju ternyata. Ini GG, dia kencang banget aroma bawang putihnya. Guys, main course-nya sudah datang. Ini platter untuk 2 orang dan ini adalah traditional Slovak dish. Apa aja sih traditional Slovak dish?
Pertama ini adalah brinzové haluski, itu adalah potato dumplings with brinza sheep cheese. Terus ini ada brinzové pirohi. Ini adalah pierogi with brinza sheep cheese. Kapustové strapaci soslaninko, yang artinya dumplings with cabbage and bacon. Kita coba dari yang ini nih, yang putih dulu. Oke banget, tapi tanpa kenyalnya. Si keju sheep-nya itu, sheep cheese-nya panjang banget, jadi kalau lu mungkin nggak terlalu suka. Nah ini agak kencang. Sekarang kita coba pangsit. Adonannya sama, kayak cuma beda bentuk aja, tapi ini lebih manis. Kalau yang di Poland kan dia lebih kayak bouncy gitu. Ini lebih nyuk gitu. Sekarang kita coba yang dicah sama kol, kayak apa? Love it. Yang ini kayak dicah dan nggak terlalu banyak keju, jadi lebih masuk. Dan ada baconnya kan, jadi ada smoky-smoky-nya, wangi, lebih asin. Ini semua feeling gue pakai pork. Jadi kalau tidak misalkan pork, jangan dicoba. Tapi kalau bisa silahkan dicoba. Gue cocok sih, bisa makan lah. Buat kita lidah Indo masih masuk gitu. Kadang kan ada yang kurang masuk banget, ini masuk gitu. Slovak dish menarik. Kita lanjut lagi. Mau main ke mana? Ke sini. Bratislava Castle, landmark paling ikonik di Bratislava. Jadi kalau lu ke Bratislava, udah pasti harus nunjukin ini. Kenapa? Karena satu, unik, warnanya putih dan bentuknya itu simetris. Jadi benar-benar kayak ada 4 tower, 4-4nya simetris, jadi kayak meja kebalik gitu. Selain itu, ini juga menjadi apa ya, kayak simbol dari kota Bratislava dengan view nih, langsung itu tuh Danube River. Dan kalau cerah banget, lu bisa lihat Austria tuh di sebelah situ tuh. Jadi asal-usulnya ini tuh dari abad ke-9, dari Kekaisaran Moravia Raya, terus berkembang jadi benteng pertahanan Hungaria di abad ke-10. Dia baru populer tuh di abad ke-16 sampai 18, direnovasi pas Kekaisaran Habsburg itu ada di sini. Kalau sekarang ya udah setelah direnovasi, kastil ini dipakai jadi museum, tempat buat turis, buat nyantai ya. Ini juga free, kalau masuk bayar, tapi kalau di luar-luarnya free. 3 orang ini, kalian tahu apa? Ini adalah The Deathly Hallows. Saatnya berpisah dengan Bratislava, tapi nggak sampai di situ karena besok gua akan ajak kalian buat melihat negara dan kota yang gotik, dark, magical. Sampai jumpa di Setelah kota klasik penuh sejarah kemarin, sekarang rasanya tuh kayak lagi masuk ke dunia dongeng yang agak gelap. Selamat datang di Prague. Welcome to my crib. Ini dia tempat tinggal di Prague, namanya Chill Apartments. Kita run tour dulu. Ini ada kamar 1. Ini gede ya. Ini tuh enak kasurnya. Ini gede banget. Kamar 1 ada lemari. Terus sebelah sini ada kamar mandi aja udah. Kamar mandinya pas lah. Dan sebelah sini adalah ini ruang keduanya, di mana sofa, dapur, dan kasur jadi satu. Ini apartemennya gede, jadi kalian kalau ber-6 bisa lah. Pokoknya untuk keluarga ini cocok, dan kalian bisa pesen di mana ya? Jelas di Traveloka. Ini gue yang tipe 2 kamar, jadi harganya kurang lebih sekian. Menarik sekali, karena kalau pesen di Traveloka itu banyak pilihan, mudah, dan selalu ada promonya. Ternyata ini sofa bed. Oke, let's go. Kita akan explore Prague. Let's go. Ciao. Nah, gua udah di Wenceslas Square. Jadi tempat ini tuh kayak satu area, ada toko-toko, ada apa ya, shopping gitu ya. Dan walaupun Wenceslas Square tuh kelihatan kayak jalan biasa, tapi ini adalah salah satu tempat paling bersejarah di Prague. Wenceslas Square ini adalah pusat politik dan sosial sejak zaman Austro-Hungaria. Tahun 1989 dimulainya Velvet Revolution yang mengakhiri kekuasaan komunis di Ceko. Dan fun fact-nya, dulu Ceko dan Slovakia yang kemarin kita kunjungin itu jadi satu. Jadi namanya itu Cekoslovakia. Cuma akhirnya pada tahun 1993 mereka tuh pisah jadi satu Czech Republic, yang satu Slovakia. Dan enaknya ini satu square, tinggal jalan lurus, bakal sampai Astronomical Tower. Lurus lagi bakal nyampe Charles Bridge. Enak banget. Sama tempat kita tinggal juga super dekat. Kita lurus gitu. Jadi dari situ kalau lu jalan, nah nyampe di sini nih, namanya Astronomical
Clock Tower. Ini populer juga di sini di tengah-tengah Old Town Square. Jadi jam ini tuh tertua ketiga di dunia yang masih berfungsi dan dibangun pada tahun 1410. Dulu orang tuh percaya ini tuh bukan buat hiburan doang, tapi buat nandain bahwa kota ini sedang dijaga oleh waktu dan langit. Jadi kalau lihat jamnya itu ada detail zodiac ring. Itu tuh buat nunjukin posisi matahari dalam zodiak. Terus ada sun and moon dial, itu elemen astronomis yang masih akurat secara mekanik. Sama tampilannya ini tuh Gothic medieval. Setiap jam tuh ada pertunjukan kecilnya. Dan kalau kalian lihat atas tuh yang paling atas, biasanya kalau jam itu kan ya dial handnya yang jam itu biasanya lebih pendek dibanding yang menit. Kalau itu dibalik, yang menit lebih pendek, yang jam lebih panjang. Jadi confusing. Kita bisa main ke situ untuk ke Old Town-nya. Sudah sampai, ini di Old Town-nya cuma sebelah dari Clock Tower-nya. Bangunannya lu bisa lihat. Sangat beda banget sama 3 kota yang kemarin kita kunjungin. Karena ini lebih apa ya, kayak lebih kalau lu nonton film-film yang temanya alchemist, penyihir, wizard. Nah, kayak gini kota-kotanya. Hari pertama, first impression-nya, I love it. Jadi Old Town Square ini udah ada dari abad ke-12. Dulu itu cuma pasar, tapi sekarang jadi alun-alun paling terkenal di Praha. Dulu tempat ini jadi lokasi eksekusi publik, termasuk 27 bangsawan Ceko yang dihukum mati setelah memberontak lawan Kekaisaran Habsburg. Memang di Central Europe sama Eastern Europe itu Habsburg merajalela gitu. Jadi kalau lu kemana-mana pasti ini bekas Habsburg, itu bekas Habsburg. Lu juga bisa lihat ada Church of Our Lady Before Time, monumen Jan Hus, patung besar di tengah alun-alun. Habis ini lu jalan dikit bisa nyampe Charles Bridge. Kayaknya timingnya pas gitu. Semoga dapet senja di Charles Bridge terus sunset biar perfecto frame-nya. Oke? Bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside. Dan gue udah sampai di Charles Bridge. Ini adalah jembatan batu yang dibangun pada tahun 1357. Udah lebih dari 650 tahun dibangun oleh Raja Charles. Jadi di jembatan itu banyak batu-batu. Ada 30 patung yang ada di jembatan ini. Dan yang paling terkenal adalah Saint John of Nepomuk. Katanya kalau lu sentuh, lu bakal balik lagi ke Prague gitu. 1, 2, 3, bisa balik lagi ke Prague. Which is besok, see you di day ke-2. And I finally, I found some peace in me. Day 2 di Praha, Prague. Jadi kemarin kita di site yang Praha, sekarang yang gue. Sekarang gue udah ada di Prague Castle, jadi ini kayak areanya, dan Prague Castle adalah kompleks kastil terbesar di dunia, masuk Guinness World Record. Dan lihat ya, ini ada St. Victor's Cathedral, ini gue lagi ada di aulanya, nanti kita bakal explore Prague Castle, dan ini adalah salah satu tempat viewing point tertinggi di Prague gitu. Jadi lo bisa lihat kota Prague dari atas, menarik banget karena view dari atas itu, dia tuh bentuknya merah-merah gitu. Kalau lihat kayak atap-atapnya merah, dominasinya merah, ada view-nya ke sungai gitu, menarik sih. Selain jadi ikon dari kota Prague, ini tuh juga banyak sejarahnya. Dulu tuh ini tuh pusat kekuasaan Bohemia, tapi sekarang tuh jadi istana kepresidenan. Jadi dalam area ini tuh selain ada St. Vitus Cathedral, ada juga Old Royal Place, terus ada Golden Lane yang nanti akan kita kunjungin. Gereja ini, St. Vitus Cathedral, dia tuh bangunnya 600 tahun, bayangin. Buat sampai selesai, 600 tahun. Yang tadi kan St. Vitus Cathedral, ini baru si Prague Castle-nya, lihat. Jadi karena mereka bentuknya mirip-mirip, stylenya kayak gotik-gotik gitu, jadi tadi gue pikir beda, ternyata dia tuh satu tempat gitu, cuma kayak agak mepet aja. Kompleknya emang gede banget sih. Karena habis ini gue bakal ajak lu untuk ke Golden Lane. Jadi Golden Lane tuh kayak semacam ada gang kecil, di mana di situ katanya banyak alkemis tinggal pada zaman dulu gitu. Karena kan Prague terkenal dengan mistisnya, dengan gotiknya, dengan apa ya, mereka tuh suka astronomi, bikin potion gitu. Oke, yuk kita cari Golden Lane.
Tapi jujur aja gue sih nggak masuk ke dalam ke wahana-wahananya. Soalnya hampir semua bagian tuh bayar. Dan itu lumayan mahal, sekitar 600 ribuan. Tapi untuk menikmati keindahan Prague Castle, menurut gue dari luar juga udah cukup. Selain lu lihat Prague Castle, lu juga bisa lihat keindahan nih kota Prague dari atas. Dengan dominasi warna atap yang merah-merah dan lancip-lancip. Bagus banget. Habis dari Prague Castle, gue bakal ajak kalian buat kita ngeliat hidangan khas dari Czech Republic kayak apa. Yuk, kita cari makan siang. Ini adalah makan siang kita, makanan khas dari Ceko. Jadi gue udah nanya apa sih yang khas, yaitu dia pakai ini, ada beef goulash, sama yang lucunya adalah ini bread dumpling, roti biasa. Tapi ada satu yang menarik, yang mirip sama kayak kemarin kita makan di Slovakia, di Bratislava adalah dumpling kentang mereka. Kita cobain aja langsung. Enak banget. Dia tuh rasa-rasanya mirip-mirip goulash yang di Budapest, cuma nggak ada paprikanya gitu. Dia lebih kayak semur. Ini sekarang yang kentang. Wah, ini enak banget. Ini bener-bener enak itu. Jadi ini kategori makanan menurut gue tuh warm, hearty banget. Kayak dimasakin nenek, nyaman. Jadi roti, di sok saus-sausnya, kasih dagingnya, terus dimakan. Menarik, silakan coba. Kita explore Prague lagi. Nah, ini dia Leisure Town. Jadi dari tempat tadi, jalan seret, itu tempat makan kita tuh di belakang gua situ. Di depan gua maksudnya. Dan sebelah situ adalah Charles Bridge. Kalau kita jalanin, nyampenya ke Old Town. Jadi ini tuh lebih santai dibanding Old Town. Yaudah, jalan-jalan aja menikmati kota Prague. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. Selamat pagi di hari ketiga di Prague, hari terakhir kita. Hari ini gue akan ajak kalian buat kalau kalian mau ke Prague dan mau experience lokal, kayak orang lokal tuh ngapain aja sih, tempat-tempatnya, makan makanannya yang biasa orang kunjungin tuh apa. Spot pertama adalah Kolachery. Kemarin kan gue bilang mau cobain traditional sweet mereka yang bukan chimney cake. Nah, hari ini kita cobain di cafe ini namanya Kolache. Ini dia Kolache. Jadi Kolache ini semacam roti. Ini gue pakai cream cheese sama poppy seeds. Ada macam-macam, ada yang strawberry, raspberry, ada yang blueberry, coklat, Nutella, jadi terserah. Very interesting. Dia nggak terlalu roti, mungkin karena bentuknya yang pipih deh, dan penggunaan poppy seeds sama cream cheese-nya. Jadi unik. Mau jadi anak sini, jadi anak Prague, nongkrongnya di sini pagi-pagi sebelum kerja, sebelum sekolah, sebelum beraktivitas. Kita lanjut lagi, explore Prague ala Akamsi. Sekarang gue udah sampai di Palach Lucerna. Awalnya tuh tempat ini dibangun buat jadi stadion hoki tapi gagal. Malah diubah jadi pusat hiburan. Tapi yang paling menarik adalah patung yang ada di tengah nih. Kalau lu tanya dia siapa, dia adalah Saint Wenceslas yang lagi duduk di atas kuda terbalik. Dan kalau kalian lihat di belakang gua nih orang pada ngantri. Kalau kalian pernah lihat video kayak gini nih, itu kan terkenal banget kayak Infinite Books.
Orang tuh ke library ini cuma buat foto di situ, di tengah ngantri, bener-bener kayak di tengah towernya gitu. Gak usah lah ngantri-ngantri ngap. Nih, lu jalan lagi dikit dari library tadi, udah nyampe di Mini Paris. Di sini satu jalan yang paling mahal katanya di Prague, karena banyak branded dan mirip jalanan yang ada di Paris. Kalau lurus ke Arc de Triomphe. Habis mencuci mata di jalan Paris-Parisan dengan barang-barang yang mewah, ini gua makan di salah satu restoran yang menurut gua dari kemarin ini ramai banget, namanya Lokal. Ini gua ada pesen starternya dulu, ini adalah sup jerawan sapi. Gitu. Jerawan-jerawannya ada jarit, ada babat. Cobain dulu supnya ya. Wah enak, sup jerawan, roti. Oh malut, udah enak banget. Wajib cobain, enak. Next, makanan utamanya adalah roast beef with pickles in gravy sauce dengan 2 nasi yang ditata seperti ini. Langsung kita cicip saja. Bener-bener kayak makan rumahan, bukan tipe yang luar, tapi kayak nyantai. Dan kalau emang lu bisa minum bir, di sini juga spesialis sama birnya. Dan di pairing makanan rumahan sama bir udah kayak di rumah aja kan gitu. Kita jalan-jalan lagi. With your hand on your heart, please tell me which way to go, 'cause I sure don't know. One piece in hand, it's a start, but it's a mighty puzzle to lay. No need to say, how will I cope? Akhirnya sampai di titik ini, di tempat terakhir, di hari terakhir. With your heart on your sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. Letna Park. Ini adalah salah satu viewpoint paling terkenal di Prague. Dari sini lu tuh bisa lihat hampir seluruh kota. Ada jembatan-jembatan yang tadi gue lewatin, old town yang rame, sampai bangunan-bangunan tua yang diam-diam menyimpan cerita. Dan lucunya, pas lu ngeliat semua di atas kayak gini, semuanya tuh kelihatan lebih tenang, lebih kecil, tapi juga lebih utuh. Kayak perjalanan ini juga, selama beberapa hari ke belakang, rasanya tuh cepet banget. Tapi sekarang pas gue lihat ke belakang, ternyata banyak hal yang sempat lewat, dan banyak juga yang sempat ngubah. Kadang, kita pergi jauh tuh bukan buat nyari sesuatu yang baru, tapi biar bisa ngeliat ulang apa yang sebenarnya udah kita punya dari jarak yang cukup. Thank you udah nemenin jalan-jalan gue kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya bareng Traveloka yang bikin liburan lu udah pasti lebih tenang karena bisa di-schedule, refund, dan atur atau pilih pembayaran nanti via aplikasi. So I take